Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Nina di mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia kelas 6. Tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Pembelajaran 3, Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok disebut juga gagasan utama, ide utama, pokok pikiran, atau pikiran utama. Ide pokok dapat ditemukan setelah kita menemukan kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau disebut paragraf deduktif, di akhir atau disebut paragraf induktif, di awal dan di akhir atau disebut paragraf campuran, dan di seluruh paragraf atau yang disebut dengan paragraf naratif atau deskriptif. Ide pokok berbeda dengan kalimat utama. Ide pokok berbentuk kesimpulan atau ide. Kalimatnya cenderung lebih pendek dan tidak harus sama persis dengan kalimat yang ada di dalam paragraf. Sedangkan kalimat utama berbentuk kalimat utuh, diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik. Kalimat utama biasanya ditulis sama persis dengan kalimat yang ada di dalam paragraf. Perhatikan contoh berikut. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Kalimat utama paragraf tersebut adalah, selain nasi dan jagung, sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Sedangkan ide pokok paragraf tersebut dapat kita tarik kesimpulan dari kalimat utama, yaitu singkong sebagai salah satu makanan pokok. Berdasarkan paragraf tersebut, karena kalimat utamanya terletak di awal, maka disebut dengan paragraf deduktif. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu. Akan tetapi, ide-ide pokok tersebut disajikan dalam bentuk paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. Kemudian yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Dan yang terakhir, tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram. Hal tersebut akan memudahkan kamu dalam memetakan informasi yang terdapat dalam teks laporan secara keseluruhan. Berikut contoh penyajian ide pokok dalam bentuk diagram. Judul teks laporan ditulis di tengah diagram. Kemudian ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, dan ide pokok paragraf keempat. Penulisan diagram mengikuti arah jarum jam. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum.